Raka, pemuda 25 tahun, masih setengah ngantuk sambil menyeret sandal keluar rumah. Ia menyalakan motor tuanya yang suaranya cempreng, seperti ayam pilek. Brak! Motor malah mogok, asap keluar. Anak-anak kampung menertawakannya. "Bang Raka, motornya ngebul kayak sate," seru salah satu bocah. Raka nyengir kecut. "Iya ya, ketawa aja. Motor kalian mana?" Di seberang, seorang cewek tomboy 23 tahun, Mira, baru keluar rumah sambil menenteng galon air. Rambut dikuncir tinggi, pakai kaos longgar, wajah jutek permanen. Ia melirik Raka dengan tatapan malas. "Pagi-pagi udah bikin polusi," celetuk Mira. Raka manyun. "Pagi juga, tetangga paling ramah sekampung." Mira mengangkat alis tanpa senyum. Pertemuan singkat itu sudah memberi tanda perang dingin akan segera dimulai. Sore hari di warung kopi dekat lapangan kampung. Raka duduk bersama sahabat kocaknya Bima, cowok genit yang selalu sok bijak. Bima bilang, "Bro, lo tuh harus sadar, hidup di kampung ini nggak bisa bebas ngelamun doang. Cari gebetan dong." Raka bilang, "Udah ada, cuma dia hobinya nyebelin." "Siapa?" Raka melirik ke arah Mira yang sedang main futsal bareng anak-anak cowok. Tendangannya keras, gayanya garang. Semua anak teriak kagum. Bima ngakak. "Lo naksir Mira? Astaga, itu cewek bisa ngelindas perasaan lo pakai sepatu bola, bro." Raka cemberut. "Kue nggak bilang naksir, kue bilang terganggu." Tiba-tiba, bola futsal melayang nyaris kena kepala Raka. Untung Bima sigap nangkis pakai gelas kopi yang tentu saja tumpah per bajunya sendiri. Mira dari lapangan teriak, "Sorry." Salah. "Nggak sorry, Ding. Sengaja kok." Semua orang ketawa. Raka mendengus, sementara Bima terkekeh sambil ganti baju. "Fix, bro. Itu cewek takdirmu." Malam hari, jalan sempit kampung. Lampu jalan redup, suara jangkrik riuh. Raka baru pulang beli mie instan. Tangannya penuh plastik belanjaan. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan Mira yang menenteng kardus besar. Mereka berdua terjebak di gang sempit, saling menghalangi. Raka, "Minggir dulu lah, kardus lo gede banget." Mira, "Lah, lo duluan, gue udah di sini duluan." Mereka saling melotot. Kardus hampir jatuh. Raka spontan sigap menahan. Tapi plastik belanjaannya robek, mie instan berserakan di tanah. Raka, "Ya elah, lihat nih, semua mie gue tumpah." Mira, "Siapa suruh nggak bawa tas kain? Peduli lingkungan dong." Raka, "Peduli dompet gue dulu lah, itu mie mahal tahu." Mira menahan tawa, tapi tetap jutek. Kasihan amat, jodoh sama mie instan. Mereka akhirnya lewat dengan cara konyol. Raka miring-miring jalan sambil ngedumel. Mira sengaja nabrakin kardus ke bahunya. Suasana kikuk, tapi ada sesuatu yang berdenyut pelan meski keduanya menyangkal keras-keras. Pagi di sumur umum kampung. Raka lagi ambil air pakai ember. Mira datang bawa cucian. Raka sok ramah. "Mau gue bantuin?" Mira ketus. "Takut ember lo jatuh lagi." Raka sengaja nyipratin air ke arah Mira. "Ops, tangan gue licin." Mira langsung balas dengan ceburan air yang lebih besar. Anak-anak kecil menonton sambil bersorak, "Yeay, Kak Raka versus Kak Mira." Suasana makin heboh. Raka dan Mira sama-sama basah kuyup. Tapi bukannya berhenti, malah makin saling serang. Akhirnya seorang ibu-ibu teriak, "Jangan berantem di sumur, airnya buat semua orang." Mereka berhenti, saling tatap dengan wajah merah, bukan karena malu, tapi menahan tawa yang sama-sama nggak mau mereka akui. Siang di acara gotong royong kampung, semua warga kerja bakti membersihkan lapangan. Raka dan Mira ditunjuk jadi tim cat pagar. Awalnya mereka ogah-ogahan, tapi terpaksa kerja bareng. "Raka, lo cat atas, gue bawah."
Mira, nggak mau, gue pendek, lo aja atas. Raka, ya udah, gue atas, tapi lo jangan sengaja ngecat kepala gue ya. Beberapa menit kemudian, plus, cat putih jatuh di rambut Raka. Mira ngakak. Gue bilang jangan sengaja, bukan jangan gak sengaja. Raka manyun, lalu sengaja balik nyepratin cat ke kaos Mira. Pertengkaran cat berubah jadi perang warna. Orang-orang sekitar geleng-geleng kepala. Tapi di sela tawa dan kejar-kejaran ada momen kecil. Tangan mereka hampir bersentuhan saat sama-sama ambil kuas. Sunyi sebentar. Tatapan bertemu. Deg-degan. Raka buru-buru pura-pura batuk. Mira melengos, pura-pura fokus ke pagar. Tapi rona pipi merahnya jelas terlihat meski tertutup cat. Malam, pos ronda kampung. Hujan turun deras. Raka berteduh sambil main gitar seadanya. Mira tiba-tiba ikut masuk, basah kuyup. Jangan-jangan hujannya lo bawa ya, biar gue masuk angin. Gak usah so romantis pakai gitar jelek loh. Tapi saat Raka iseng nyanyi lagu konyol tentang tetangga jutek, Mira pura-pura cuek, padahal senyum tipisnya bocor. Lalu listrik mati. Suasana gelap, hanya suara hujan. Mira spontan deket ke Raka karena kaget petir. Mereka berdua terdiam, degup jantung jelas terdengar. Tapi ego keburu menyerang. Mira, jangan GR, gue cuma takut petir. Iya, gue juga cuma kasihan kalau lo beku di pojokan. Mereka sama-sama gengsi, padahal jelas-jelas mulai saling peduli. Siang di lapangan kampung, acara lomba 17-an. Mira ikut lomba panjat pinang, Raka jadi panitia. Ketika Mira hampir sampai puncak, Raka tanpa sengaja nyenggol bambu, bikin Mira jatuh menimpa tumpukan lumpur. Mira murka. Raka! Semua orang terdiam. Raka panik minta maaf, tapi Mira sudah terlanjur emosi. Mira bilang, udah cukup, jangan sok baik kalau ujung-ujungnya nyusahin gue. Raka ikut tersinggung. Ya udah, gampang. Gue juga gak pernah maksa deket sama lo. Mereka berdua saling membelakangi. Suasana jadi tegang. Semua orang di lapangan melongo. Bima mendekat ke Raka, nyolek. Bro, gue rasa lo baru aja bikin move paling bodoh seumur hidup. Malam di jembatan kecil pinggir kampung. Suasana sepi, hanya suara air sungai. Raka duduk sendirian, galau. Tiba-tiba Mira datang. Tadi gue kebablasan ngomong. Gue juga. Gue cuma, pengen deket sama lo. Tapi lo selalu pasang tembok. Mira menunduk. Gue emang jutek, tapi bukan berarti gue benci lo. Sunyi. Tatapan saling bertemu. Senyum kecil muncul. Pagi di perkampungan, Raka dan Mira jalan bareng ke warung. Semua tetangga pada melongo. Bima berseru, "Woi, akhirnya tetangga jutek jenan juga." Mira mencikut Raka dengan muka merah. Bilangin ke dia kalau gue tetap jutek. Raka senyum. Iya, tapi juteknya sekarang buat gue doang. Semua orang ketawa. Ending manis dengan komedi kecil menutup kisah benci-benci baper mereka.